Halo, perkenalkan nama saya Antoni Stefanus, NIM 672018-085. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang tim kami buat, yaitu tentang database tiket. Oke, dan perkenalkan nama saya Alpa Adarani Wibowo Putri, NIM 67 2018-091. Di sini saya akan membantu Mas Antonio Stefanus untuk menjelaskan codingan kami dari yang nomor 5, dari yang mengedit sampai yang bagian menu keluar. Terima kasih. Ya teman-teman, kita mulai saja programnya. Di sini ada tampilan loginnya, kita masukkan. Saya sudah setting dengan namanya admin. Kalau salah, dia akan ada tulisan password Anda salah. Ya, ada menu loadingnya. Saya akan jelaskan kepada case yang pertama teman-teman. Nah, di sini untuk void loadingnya, yaitu untuk tampilan loadingnya. Di sini ada int untuk memanggil, ada char juga untuk passwordnya, sama untuk usernya. Nah, ketika nanti ini scan user, ya teman-teman, nanti akan diproses, di mana user ini ada namanya admin, sama passwordnya itu namanya admin teman-teman. Ketika nanti salah, dia akan ganti yang namanya password Anda salah. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pilihan pertama. Nah, kita akan menginputkan sebuah data baru. Kita masukkan 3. Yang pertama 001, namanya Budi, ke Tegal, itunya ke Malang. Harganya 80.000. Ya, terus data keduanya namanya 002, namanya Susi. Terus ke Bandung, Solo, dan harganya 100.000. Terus data yang ketiga ada 003, namanya Didi. Terus dari Kediri, asal Malang, harganya 80.000. Nah, ketika kita sudah seperti ini, ada tulisan press and continue, kita akan continue, maka dia akan kembali ke menu utamanya. Ketika kita pencet nomor 2, dia akan menampilkan hasil inputan yang tadi. Saya akan jelaskan sedikit programnya. Kita masuk ke case 1 teman-teman. Ya, ini masuk ke case 1, ini adalah sebuah datanya. If sudah dibuat seperti ini. Untuk menyimpan datanya, kita menyimpannya di struct. Di sini ada char kode, char nama, asal, tujuan, harga. Untuk menampilkannya, caranya gimana? Nah, untuk menampilkannya kita di sini. Ini adanya void print, yaitu untuk mengeprint sebuah hasil input yang tadi. Ada kode, nama, asal, tujuan, dan harga. Ini adalah data yang tadi kita input. Kita masukkan namanya void input, ya teman-teman. Nah, print kode tiket. Scan-nya kita ke sini, dan ketika sudah, dia akan masuk ke sini teman-teman. Seperti itu ya. Yang tadi yang press and continue, dia akan di sini. Gunanya ini untuk kembali ke menu home, karena ada gauge-nya teman-teman. Jadinya ketika nanti ini di print, dia akan keluar dulu. Ketika dipencet, maka dia akan kembali ke menu home-nya teman-teman. Seperti itu. Terus yang ketiga, ada menu tambah teman-teman. Saya tambahkan 004, namanya Dudi, asalnya Tegal, mau ke Blora, harganya cuma 45.000. Nah, sama saja teman-teman, ketika ini sudah proses, maka akan muncul di nomor 2. Seperti itu ya, namanya Dudi. Seperti itu. Nah, gimana untuk nomor case yang nomor 3? Sekarang kita ke case nomor 3. Bentar teman-teman. Kita akan ke case yang nomor 3. Nah, di sini sudah dibuat sistem tambah, sistem menu baru seperti ini teman-teman. Jadinya ada yang namanya sistem tambah, menu tambah, sama kembali. Jadinya dia akan, nah di sini teman-teman, membuat data baru, sistem tambah. Dan ini adalah menu tambahnya. Ini adalah
bagian dari sistem tambah, yaitu print-printannya. Dia akan membuat data baru tiket. Nah, di sini adalah sebuah programnya. INTI sama aja dengan yang input. Nanti kita akan simpan di struct, sama aja codingannya teman-teman sama yang di input data. Seperti itu ya. Nanti dia akan masuk ke input data. Sekarang ke nomor 4 untuk menghapus datanya. Nah, kita ini akan dilihat dulu view-nya dulu. Yang ke nomor 2, sekarang kalau kita enter, sekarang kita akan hapus nih. Masukkan kodenya. Kita misalkan 002. Oh, dia keluar namanya. 002 Susi Bandung Solo, harganya 100.000. Lanjut menghapus, kita pencet Y. Oke. Data 002 berhasil dihapus. Kembali lagi. Tekan lagi pencet 2. Yang 002 terhapus teman-teman ya. Kita lihat yang ke case nomor 4 teman-teman. Ke case nomor 4 ya, di sini adalah sistem menu hapus dan kembali. Kita ke sistem menu hapus dan kembali. Bentar teman-teman, kita cari dulu. Nah, di sini adalah menu hapus. Jadi ini programnya seperti ini teman-teman. Ini bagiannya. Terus kita suruh masukkan lewat scan. Scan-nya itu scan ID. Ya. Terus tampilan hapus, kita masuk ke tampilan hapus, ke void hapus, terus kita masuk ke delete. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke menu yang kelima untuk mengedit database tiket kereta. Kita pencet yang kelima. Nah, kita bakal ditampilin dulu data-data apa aja yang udah ada di dalam database yang kita punya. Press any key to continue, kita press aja. Terus kita mau masukin nih, kita mau ngedit yang data ke berapa. Misal aku mau edit yang data yang ke 4 yang punya Dudi, berarti kita masukin kode yang 004. Dia bakal ditunjukin tuh, ada kode tiket, ada nama penumpang, asal kota, tujuan kota, harga tiket. Nah, terus kita masukin, kita mau ngedit yang bagian mana. Oh, aku mau ngedit bagian tujuan kota. Nah, terus kita sekarang masukin ke kota tujuan yang baru. Kita mau masukin misal Salatiga. Oke, data berhasil dirubah. Press any key to continue. Oke, datanya sudah bisa dirubah. Nah, kalau kita udah nggak mau ngedit lagi, kita bisa tekan yang ke-6 untuk kembali ke menu. Nah, di sini. Sekarang terus aku mau jelasin untuk codingannya. Kita masuk ke case yang ke-5. Di sini yang pertama tentu ada sistem color buat ngerubah yang tadi. Terus pertama ada pengecekan dulu. Kalau data tersebut sudah dibuat, berarti bakal manggil sistem CLS buat bersihin layarnya. Terus kita masuk ke menu edit. Di atas sini ada yang namanya menu buat kita ngedit. Bentar. Nah, di sini kita bikin void buat menu edit dengan parameter struct database pointer db. Terus pertama kita masukin view datanya untuk kita melihat data yang sudah ada. Terus kita kembali lagi ke atas. Terus kita mau masukin kode yang mana nih yang mau kita edit. Kita pakai scanf. Scanf-nya disimpan di ID. Terus kita masuk ke edit data. Nah, ini edit data. Void edit data masih dengan parameter ini. Terus ditambah cara ID-nya 10. Terus ada deklarasi, ada integer input, integer index. Terus ada find by ID. Terus kalau indeks yang kita masukkan, misal tadi kan aku masukinnya 004, tapi aku kalau masukin 007 berarti dia tidak ada, bakal ngeprint data tidak ditemukan. Terus kalau ada, dia bakal ngeprint dulu nih kode tiketnya, nama penumpang tadi siapa. Dengan menggunakan ini, dia ngambil data itu dari struct yang sudah dibuat di atas tadi. Dia ngambil kodenya, dia ngambil nama, dia ngambil asal, dia ambil tujuan, dia ambil harga. Terus kita masukkan atribut yang mau diedit yang mana, kita masukkan di input. Terus misal kita pilih 1, berarti kita merubah kode tiket. Kita pilih case yang kedua, berarti kita merubah nama penumpang, dan selanjutnya.
Nah, kalau misal kita memasukkan ada pilihan yang berbeda, misal di situ kan menu kan adanya 1 sampai 6. Kita masukkan 7, dia bakal print default yang pilihan Anda tidak ada di menu. Terus akan kembali lagi ke menu awal nanti setelahnya. Terus kita lanjut. Tadi kan kita udah edit, kita bisa lihat di sini sudah teredit di sini ya. Yang tadinya Blora sekarang diganti menjadi Salatiga. Terus sekarang kita mau masuk ke menu yang ke-6. Kita mau pencarian data. Kita mau mencari data berdasarkan kode tiket. Kita mau masukkan kode tiket yang 001. Nah, ada nih kode tiketnya 001 dengan nama Budi, kota asalnya Tegal, kota tujuannya Malang dengan harga tiket 80.000. Sekarang kita melihat untuk codingannya. Kita masuk ke case yang nomor 6 di sini. Masih sama dengan sistem color, dia ngerubah color, terus jika sudah ada data, dia bakal masuk ke sistem CLS, terus ke menu search. Kita cari dulu menu searchnya. Nah, di sini ada void menu search, masih dengan parameternya struct database. Nah, seperti yang kita tahu di sini tadi, dia bakal ngeprint dulu kopnya. Ini kita buat, terus kita diminta nih buat mau masukin kode tiket apa. Kan di sini kami membuat itu pencarian data berdasarkan kode tiket. Nah, bakal nge-scan F. Terus di sini ada gotoxi. Gotoxi itu fungsinya buat kalau kita nggak pakai gotoxi, kita bakal print ada yang di sebelah sini. Tapi kalau kita pakai gotoxi, kita bisa ngeprint atau nge-scan itu di sini, di sini, di sini, itu terserah. Jadi tergantung sama gotoxinya. Terus setelah kita memasukkan kode tiketnya, kita bakal masuk ke search data. Nah, masuk ke void search data. Di sini bakal melakukan pengecekan dari data yang kalian masukkan tadi. Misalkan aku masukinya 001, dia bakal dicek di data struct yang dia kodenya dengan menggunakan strcmp. Strcmp itu buat membandingkan kedua string. Nah, kalau dia ada, berarti dia bakal nampilin, dia bakal ngeprint tiketnya gitu. Terus jadinya kan kalau benar ini bakal ada Budi, Tegal, Malang, keluar. Oke. Terus kita bisa lanjut. Press any key. Terus kita mau masuk ke riwayat. Nah, di sini ada admin memilih nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4 dan sebagainya gitu ya. Pertama, kita masuk dulu ke case-nya. Case nomor 7. Masih sama, dia ganti color dulu. Kalau data sudah dibuat, dia bakal ambil ke print history. Sebentar, print history. Void print history ini sendiri itu dibuat buat menampung history apa aja yang udah kalian lakukan. Nah, pertama di sini kalau ada data ya gini, kalau kalian sadar, jadi di setiap bawah case itu tadi, misal di sini di case 5, ini kan ada H++ terus sebagainya. Ini H++ ini kami bikin variabel baru bertipe integer H++. Jadi kalau dia masuk ke case itu, dia bakal bikin itu riwayat yang pertama gitu. Terus void mana tadi? Print history. Nah, H++ itu tuh dipakai buat di sini. Kalau hanya 0, berarti kan hanya 0, berarti dia kan belum melakukan apa-apa. Berarti riwayatnya kosong. Sedangkan jika hanya ini sudah nggak 0 atau dia ada isinya, dia bakal ngeprint ini. Pertama ada copnya ini, terus kita bikin integer i. Di sini ada tunjuk sama dengan head for ini. Ini itu kita cocokkan dengan yang kita buat di case ini. Jadi setiap penjelasannya itu, jadi setiap misal masuk ke case
5 ini ya. Case 5 tadi kan dia mengedit data. H plusnya itu ininya bakal nambah 1, terus dia bakal menyimpan kalimat admin memilih nomor 5 ini ke dalam void yang tadi, ke dalam struct. Jadi untuk bikin history ini pun kami perlu membuat struct yang baru, 2 struct baru, yaitu struct his dan ini satu struct dengan ada pointer head sama dengan 0 dan lain-lain. Ini struct ini tuh fungsinya untuk menampung yang admin lakukan itu tadi. Jadi setelah ditampung baru nanti akan ditampilkan di case yang ketujuh itu tadi, yang di case sini kan. Terus udah kita bisa lihat di situ historinya apa aja. Oh ya, ini juga terserahnya kita ya. Kita mau isi misal admin memilih nomor 1, itu kita ganti admin memasukkan inputan data, admin melihat data atau kayak gitu, itu terserah kita. Diubah di bagian sininya, dan ini harus disertakan di setiap case. Kalau ada satu case yang terlewat, berarti ketika kita melakukan case tersebut itu tidak akan tercatat di history. Oke, press any key. Terus kita mau mengurutkan database. Kita masuk ke case yang 8. Oke, di sini ada sorting data, kode tiket I, kode tujuan O, nama penumpang M, harga tiket H. Terus masukkan. Oke, sekarang kita masuk ke menu yang ke-8, menu untuk mengurutkan database tiket kereta. Nah, di sini pertama kita akan ditampilkan dulu data yang kita punya sekarang. Terus ada di sini ketentuan. Kita sorting itu berdasarkan, kalau mau kode tiket kita nanti klik I, kalau kota tujuan itu O, kalau nama penumpang itu N, terus kalau harga tiket itu H, terus kota asal itu M. Sedangkan untuk kembali ke menu kita bisa pencet X. Misal aku mau urutin dari harga tiket. Nah, bisa dilihat harga tiket di sini berubah. Diurutkan dari yang paling kecil 45.000 dulu, baru 80.000. Terus aku mau urutkan berdasarkan kode tiket. Oke. Nah, berdasarkan kode tiket di sini diurutkan dari yang paling kecil 001, terus 003, terus jadi 004. Nah, terus seperti itu. Untuk codingannya, pertama pasti untuk merubah warna dulu, terus cek dulu sudah dibuat atau belum. Kalau sudah, kita akan masuk ke void menu sorting. Nah, ini di menu sorting ini dengan parameter struct database pointer db, kita bikin variabel baru yang bertipekan char dengan nama check. Nah, check ini itu untuk tadi inputan kita itu apa. Jadi misal inputan kita itu I, berarti dia bakal dilempar ke sorting by code. Kalau inputan kita N, berarti dia bakal melempar ke sorting by nama dan selanjutnya. Nah, kita mau ambil contoh yang sorting by code ini ya. Kita mau lihat codingannya. Nah, di sini sorting-sorting yang dilakukan di menu yang ke-8 itu dengan menggunakan parameter struct database, tetap ngambil data dari situ dulu, terus disorting antara DB yang punya asli, terus dengan kode compare. Karena kan yang tadi kan sorting by code, jadinya dia bakal nge-compare kodenya. Gitu. Jadi bakal di-compare. Masuk ke sini ada integer kode compare, terus ada parameternya, terus ada construct tiket sama dengan construct tiket pointer C sama dengan A. Terus dia ada lagi string CMP buat membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Baru setelah dibandingkan kan dapat nih, oh ini yang lebih besar, oh ini yang lebih kecil, baru dia bakal mencetak. Oke? Terus kita masuk ke yang terakhir, case 9, case untuk kita exit. Oke, pertama kan kita balik ke menu dulu, kita pencet X, terus kita mau keluar dari program. Nah, ini kan ada animasi seperti ini. Kita pakai, pertama tetap rubah warna dulu, terus habis itu, bentar. Nah, ini ada animasi seperti ini, ada roket naik-naik kayak gitu. Oke, kita tonton dulu aplikasi animasinya. Nah, sudah. Terus pertama
kan ini case ke-9. Sistem CLS dulu pasti, void delay, terus kita rubah warnanya dulu. Nah, ini kita bikin roket-roketan tadi tuh. Nah, ini. Terus kita bikin tadi kan pertama ada asisten dosen ASD bla 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 bla. Ini kita bikin juga di char string. Terus kita pakai gotoksi. Gotoksi ini untuk bikin yang kayak tadi aku jelasin, dia jadinya ada di tengah. Terus dia ganti warna. Terus dia melakukan perulangan untuk mengeprint yang ini tadi, yang string ini nih, char string asisten dosen. Berdasarkan, jadi kan tadi satu-satu dia print berdasarkan perulangannya i. Terus di sini ada. Oke, sekarang kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu menu untuk keluar dari program. Nah, sebelum mendemokan, aku mau jelasin singkat dulu tentang codingannya. Oke, kita nanti kan masuk ke case 9. Di case 9 pasti di sistem CLS dulu untuk membersihkan layarnya, terus kita bikin void delay. Terus nanti itu mau bikin animasi kayak roket-roketan gitu. Ini bikin dulu di sini. Ya, ini sekreatif-kreatifnya kalian ya. Di sini juga ada nim-nim kelompok kami. Terus nanti juga mau bikin animasi untuk kata-kata asisten dosen ini. Nah, ini itu nanti animasinya itu mau dibikin kayak munculnya satu-satu gitu dari randoman acak gitu itu. Nah, di bawahnya ini kita mau bikin gotoksinya. Gotoksi itu jadi nanti tulisan ini bakal ditempatkan di line X40 dengan Y13. Dimulai dari situ dengan terus dirubah colornya, terus dia bakal bikin perulangan for yang dia bakal mencetak ini satu-satu. Jadi nanti A dulu, terus S, terus I, terus dan selanjutnya. Terus nanti kita bakal ada oh ya, ini yang buat loading buat roketnya. Jadi nanti kan ada roketnya naik ke atas. Ini pakai jam control at bottom, jadi dia bakal naik satu-satu gitu itu. Terus nanti kita juga ada animasi loading. Di animasi loading itu kita banyak pakai gotoksi karena dia kan berpindah-pindah kan, kayak warnanya itu pindah dari X ke sini, X sekian ke X sekian ke X sekian. Nah, itu semuanya menggunakan gotoksi dan perulangan for. Terus nanti kita juga ada animasi Hai Kakak Asdos. Di sini kami bikin perulangan for juga. Nah, di sini ada sistem CLS. Sistem CLS itu nanti bikin efek kayak kedap-kedip. Jadi nanti baru H, terus ada kedipnya dulu, terus dia cetak A, terus ada kedipnya. Nah, kayak gitu. Terus nanti ada tugas terima kasih tugas rancangnya Kakak. Kita demokan dulu. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang dia cetak satu persatu dulu. Itu menggunakan yang codingan tadi. Itu loadingnya, ini roketnya, jadi dia dibikin untuk animasinya naik, ya seakan-akan roket lah ya. Nah, ini pakai CLS. Terus ada terima kasih tugas rancangnya, ini dia cetak satu-satu. Oke, gitu. Sekian penjelasan untuk codingan program tiket kereta, database tiket kereta dari kami. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. See you.